Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza liqa huwa al-liqa ar-rabi' fi madati al-fiqhi ma'a al-kitab al-fiqhu al-muyassar fi daw'il kitabi was sunnah. Fa fi hadza liqa sanuwasil darsana wa sanatakallam an al-mas'alah as-sabi'ah ala wa hiya al-muharramat fin nikah ibtida'an min safhah mi'atain Sittah wa tis'ain. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu al-muharramat fin nikah, yaitu mahram-mahram ya di dalam pernikahan ya, atau maksudnya wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Al-muharramat fi an-nikah ya, hunaka qismut tahrim al-mu'abbad ya, ini nanti ada 14 ya, 14 macam, yaitu ya mahram ya, diharamkan untuk menikahinya ini al-mu'abbad ya, maksudnya mu'abbad yaitu selama-lamanya ya, selama-lamanya dalam kondisi apapun ya, ya ini tetap tidak boleh ya, ini selama-selamanya ya tidak boleh untuk menikahi yang nanti termasuk dalam mahram. Kemudian yang berikutnya qismut tahrim al-muaqqat. Ya ini ya diharamkannya sementara saja ya. Jika ada suatu hal yang menyebabkan ini tidak menjadi mahram lagi, maka boleh dinikahi. Jadi ini hanya sementara ya. Untuk yang sementara ini nanti berlaku ya, apa namanya, ini hanya mahramnya itu mahram dinikahi ya, tetapi masih ya, misalnya ada perempuan ya masuk dalam sini, ini masuk ajnabiyah, jadi tidak boleh salaman gitu ya, berlaku hukum-hukum ajnabi. Tetapi untuk dinikahi tidak boleh ya, berbeda dengan kalau ajnabi biasa itu boleh dinikahi ya, tapi di sini haramnya ya, haram dinikahinya ini hanya sementara saja. Kalau yang pertama tadi selama-lamanya. Kalau yang selama-selamanya maka kita ya mahram ya, boleh apa namanya, berjabat tangan ya, seperti mahram pada umumnya itu. Ya ini nanti ada ya yang mu'abbad ya, ini ada 7 ya, ini karena nasab ya, kemudian nanti ada karena sebab ya, ya ini nanti akan kita bahas. Kemudian yang mu'aqqad ya, ya ini yang diharamkan ya, jika ini min ajli al-jam'i, jika ini ada perempuan yang apa namanya disatukan. Misalnya kita ya, misalnya antum menikahi seorang akhwat. Nah, akhwat ini punya adik perempuan ya. Nah, ini adik perempuan ini termasuk mahram muaqqad ya, itu haram untuk antum nikahi ya. Tetapi kalau misalnya ya, apa namanya, istri antum ini ya, ini misalnya bercerai atau karena berpisah karena kematian, dipisahkan oleh kematian, maka adiknya boleh antum nikahi ya, ini namanya muaqqad, sementara saja. Jadi adiknya tadi sementara ya, diharamkannya hanya sementara
Ya, kemudian makana tahrimuhu li'arid. Nah, ini nanti pada pembahasan ya mungkin pada pertemuan yang selanjutnya ya. Yang diharamkannya karena ada penghalang. Ya, pada hari ini ya kita akan belajar ya muharramat fi nikah ya qismu tahrim al muabbad. Ya, ini muharramat untuk selama-lamanya. Ya, diharamkan selama-lamanya menikahi perempuan yang masuk dalam mahram ini nanti. Yang pertama minan nasab, ya, ini dari nasab. Ya, dari karib kerabat kita. Kemudian nanti ada minal musaharah, ini karena sebab pernikahan. Ya, sebab pernikahan. Kemudian minar rodha, ini karena persusuan. Ya. Yang pertama minan nasab dulu. Ya, yang pertama dulu ini ada al-um. Ya, al-um itu ibu ya. Kemudian umul ya. Ini ibunya ibu ya, berarti nenek. Kemudian umul ab, ya ini juga nenek. Dari ini ibunya ayah ya, jadi nenek. Ini dinamakan dengan usul insan. Apa namanya? Pokok keturunan ya, pokok manusia. Ya. Karena manusia terlahir ini adanya ibu ya, adanya nenek ya. Ini gambarannya sebentar ya. Nah, ini. Nah, ini posisi kita misalnya di sini. Ini al-um ya, ini ibu kita. Ya, ibu kita, kemudian ibu kita mempunyai ibu. Nah, ini namanya umul ya, umul. Kemudian bapak kita mempunyai ibu. Ya, ini dinamakan dengan umul ab ya. Ya, nenek ya. Jaddah ya. Ya, kemudian berikutnya yang kedua al-bintu ya. Ini anak perempuan ya. Jika kita punya anak perempuan maka haram bagi kita menikahi anak perempuan kita ya. Ya, itu mahram kita. Kemudian bintul binti. Ini anak perempuan dari anak perempuan kita ya. Misalnya antum sudah nikah dan punya anak, kemudian anak perempuan antum ini punya anak perempuan lagi, ini namanya cucu ya. Cucu perempuan. Ya, atau juga bintul ibn ya. Antum punya anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki ini punya anak perempuan ya, atau namanya cucu perempuan dari anak laki-laki antum. Begitu ya. Kemudian ini dinamakan dengan furu'ul insan ya, cabang. Furu' cabang. Ya, cabang dari manusia. Ya, ini dari turunan ya, keturunan dari al-um ke bawah ya. Dan seterusnya, ini dinamakan dengan furu'ul insan. Kemudian yang ketiga, al-ukhtu. Ya, al-ukhtu saudari perempuan. Ya, saudari kita. Ya, saudara perempuan, sekandung, asyaqiqah, sekandung. Jadi ini saudari perempuan sekandung ya. Karena ada juga yang tidak sekandung, beda bapak atau beda ibu ya. Ya, di sini dinamakan kalau sama bapaknya beda ibu dinamakan dengan al-ukhtu li'ab. Ya. Ini saudari kita tetapi sama bapak ya, beda ibu. Ya, malah. Ya, bisa dipahami. Kemudian al-ukhtu li'um. Ya, ini saudari perempuan kita ya, sama ya seibu ya. Beda bapak. Ya, kalau yang di atas tadi beda ibu, yang di bawah beda bapak ya. Ini seibu ya, saudara perempuan ya, seibu. Ya, ini dinamakan dengan furu'ul abawain. Dinamakan dengan cabang nasab dari bapak dan ibu. Ya,
Kemudian yang berikutnya bintul akh asyaqiqah. Ya, ini anak perempuan dari saudara laki-laki kita kandung ya. Sama bapak dan sama ibu. Ya, kita punya saudara ya, punya kakak misalnya. Kakak kita punya anak perempuan. Nah, ini mahram bagi kita. Atau namanya adalah keponakan perempuan ya, keponakan perempuan kita. Kemudian bintul akhi li ab. Ya, bintul akhi li ab. Anak perempuan dari saudara laki-laki kita sebapak. Ya, jadi beda ibu. Sama bapak beda ibu. Kita punya saudara laki-laki sebapak, tapi beda ibu. Nah, ini dia punya anak perempuan. Nah, di sini jadi mahram kita ya. Ini juga keponakan, tapi dari saudara laki-laki kita sebapak, beda ibu ya. Kemudian yang berikutnya bintul akhli Ya, ini sebaliknya di atas, yaitu anak perempuan ya dari saudara laki-laki kita seibu, beda bapak. Ya, bisa dipahami insyaallah ya. Kemudian yang berikutnya, ya ini lewati. Ya ini tadi ya, albin dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan saja. Yang selanjutnya ya, ini dari nasab ya, dari karib kerabat kita ya, dari hubungan darah, yaitu yang kelima, bintul ukh asyaqiqah. Ya, kalau tadi anak perempuan dari saudara laki-laki kita, sekarang anak perempuan dari saudari perempuan sekandung kita. Ya, jadi misalnya kita punya kakak perempuan. Ya, kakak perempuan kita ini punya anak perempuan. Ya, ini mahram bagi kita ya. Ya, ini keponakan perempuan ya. Bagi kita adalah keponakan perempuan ya. Anak perempuan dari saudari kita sekandung. Sama bapak sama ibu ya. Kalau syaqiqah itu sama bapak dan sama ibu. Kemudian au li'ab ya, bintul ukhti li'ab. Ya, ini sebapak saja. Ya, saudari perempuan sebapak. Saudari perempuan sebapak. Ya, ini juga keponakan. Ya, ini semuanya keponakan. Au bintul ukhti lium. Ya, kita punya saudari perempuan, punya kakak perempuan misalnya seibu, tapi beda bapak. Ini dia punya anak perempuan. Nah, ini keponakan kita juga. Ini mahram. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, al-amah, yaitu bibi ya. Al-amah itu ukhtun ya, ukhtul ab. Saudari perempuan bapak itu namanya amah. Kemudian juga nanti ada namanya kholah ya. Kalau kholah ya itu ukhtun ya, ukhtul ya, bibi juga kalau dalam bahasa kita ya sama. Ya, ini wa misluha. Ya, ini contohnya ya, ammatul ab. Ya, ini apa namanya? Turunan dari sini ya. Kalau ini tadi ukhtul ab ya, bapak kita punya adik perempuan atau kakak perempuan, maka ini mahram juga bagi kita. Namanya amah. Ya, contoh lainnya yaitu ammatul ab, yaitu bibinya bapak. Ya, kalau kita manggil ya mbah. Ya. Ya, ini apa namanya? Kakek kita ya. Kakek kita punya adik perempuan atau kakak perempuan. Ya, ini namanya amatul ab. Ya, bisa dipahami? Yaitu bibinya ibu. Ya, kalau bagi kita ya nenek ya. Mbah, tapi bukan dari
apa namanya, dari ibunya bapak kita ya. Kemudian wa ammatul Nah, ini apa namanya, bibinya ibu ya. Ibu kita punya orang tua ya, punya bapak ya, bapaknya ibu kita punya saudari perempuan ya, baik itu kakak atau adik perempuan ya. Ya ini mbah, kita manggilnya juga mbah. Ya ini bibinya ibu juga masuk di sini ya, al-amah, yaitu bibi. Ya ini dinamakan dengan furu'u ya, al-jaddaini min jihatil ab. Ya dinamakan dengan cabang. Sebentar. Dinamakan juga dengan cabang apa nih? Cabang kakek nenek ya, dari jalur ayah. Ya, cabang kakek nenek dari jalur ayah atau bapak. Kemudian yang ketujuh al-kholah. Ya, tadi amma, sekarang al-kholah, yaitu ukhtul Ya, kalau dalam bahasa Arab begitu ya, ada amma, ada kholah. Kalau kita sama saja, bibi ya, bude atau bule gitu ya. Ukhtul ya, saudari perempuan ibu ya, bule kita, bude kita gitu ya. Contoh dari turunan di sini kholatul ya, yaitu bibinya ibu kita. Ya, seperti ini tadi ya. Kalau ini dari ibu, kalau yang sebelumnya tadi dari arah bapak ya, dari bapak kita. Kalau ini dari ibu kita. Ya, kholatul kemudian wa kholatul ab ya, bibinya ibu kita. Apa namanya kok bibinya ibu? Bibinya bapak kita ya. Bapak kita ya punya apa namanya? Punya orang tua ya. Kemudian ibu atau mbah kita ini punya saudari perempuan ya. Ya ini dinamakan dengan kholatul ab. Kita manggilnya ya nenek. Kemudian ini dinamakan dengan furu'ul jaddain min jihatil ya, cabang ya, kakek nenek dari jalur ibu ya. Kali ini jalur ayah, ini jalur ibu. Ya, kemudian yang berikutnya ya, masuk pada atau dalilnya ya. Ya ini di surat An-Nisa ayat 23. Ya, qaulu sallallahu alaihi qauluhu ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ini ya, ini dalil dari tadi ya, minan nasab ya, al-muharramat ya bil qarabah. Diharamkan atas kalian menikahi ya ibu-ibu kalian, wa banatukum, anak-anak perempuan kalian, wa akhwatukum, saudari perempuan kalian, wa ammatukum, ya ini bibi-bibi kalian ya. Ini dari bapak ya. Kemudian wa khalatukum, bibi ya, dari ibu kalian, wa banatul akhi, dan anak perempuan dari saudara laki-laki ya. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudari perempuan. Ya, kemudian masuk pada yang berikutnya, yaitu al-muharramat bil musaharah. Ya ini dia. Al-muharramat bil musaharah ini mahram disebabkan adanya karena pernikahan ya, disebabkan karena pernikahan ya, atau perbesanan, karena hubungan pernikahan. Contohnya yaitu zaujatul ab ya,
istri dari bapak kita ya. Bapak kita punya istri, tapi ini bukan ibu kita ya. Ibu lain ini ya. Misalnya ibu tiri. Ya, ini mahram bagi kita. Kita tidak boleh menikahi istri bapak kita ya. Kemudian contoh dari ini juga zaujatul jad. Ya, ini istri kakek kita, tapi bukan nenek kita ya. Kakek kita punya istri lain misalnya. Dulu punya istri lebih dari satu ya. Ya, ini tidak boleh bagi kita ya. Ini juga sudah tua juga ya. Zaujatul Ajad ya, istrinya kakek. Tapi bisa juga muda ya. Kemudian Zaujatul ab, abul ab ya, ini dari ayah ya. Bapaknya bapak kita ya, kakek dari bapak. Kakek dari arah bapak. Ya, yaitu ini bapaknya bapak kita. Kemudian wa zaujatul jad ya, abul ya, istrinya kakek ya. Ini abul ini bapaknya istri bapaknya ibu kita ya. Ibu kita punya bapak ya. Kemudian bapaknya ini punya istri, tapi ini bukan nenek kita ya, bukan nenek kandung kita gitu ya. Gampangannya begitu. Jadi ini lain ya. Ini tadi punya lebih dari misalnya satu istri ya. Begitu. Ya, insyaallah mudah bisa dipahami ya. Ini dinamakan dengan bizaujatil usul. Ya, dinamakan dengan apa namanya? Istri-istri ya dari pokok ya, pokok nasab kita. Ini udah 22 menit ya. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai sekian ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya, berkaitan tentang muharramat fi an-nikah. Ya, wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi. Ya, ini sangat penting sekali ya, agar antum nanti ya jika menikah itu tidak salah ya. Kalau tidak paham ya bisa saja menikahi tapi mahramnya ternyata kan ya, itu tidak boleh ya, tidak sah nikahnya. Ya, sampai sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.